Tes cek. Kita mulai. Ya, bisa kita mulai Mas Alfian, silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin dan kaum muslimat para pendengar setia di hidup ya dimanapun sobat berada, dan juga jamaah masjid Al-Hasanah Al-Bani Jakarta. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Radio Muslim memurnikan akidah dan sunnah. Pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa setiap Jumat malam, akan kita simak bersama acara halal kajian malam bedah buletin at-tauhid bersama guru kita Al-Fatihullah Ta'ala di Masjid Al-Hasanah Banyak Yogyakarta. Acara kalam ini dilaksanakan setiap pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sobat Muslim pendengar Radio Muslim dimanapun Sobat Muslim berada dan jamaah Masjid Al-Hasanah Terbanyak Jakarta, insya Allah pada malam hari ini kita simak bersama penjelasan Buletin At-Tauhid dengan tema Tuntunan Nabi Mendidik Istri bersama guru kita Al-Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala. Bagi sobat muslim yang ingin bertanya, silakan bisa sampaikan pertanyaannya ke WhatsApp kami di 0823 2727 5333. Kemudian bagi jamaah Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, kami persilakan bertanya langsung kepada beliau, Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala di sesi tanya jawab nanti. Sobat Muslim sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah dibersamai langsung bersama beliau Al-Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menyimak dan mencatat faedah yang insya Allah akan beliau sampaikan sesaat lagi. Kami dari Studio Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat belajar dan selamat mendengarkan. Dan kepada guru kita Al-Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan. Falyatafaddol mashkurah. Terima kasih atas waktunya Mas Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hasanah Yogyakarta yang berbahagia rahimakumullah, dan juga sahabat muslim para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada rahimakumullah. Wa'azani wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam acara rutin pekanan kita, yaitu bedah buletin At-Tauhid. Yang di malam hari ini kita akan mengambil tema tuntunan Nabi di dalam mendidik kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ya, agama yang sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur ya hingga orang itu mau tidur kembali, maka di sana ada tuntunan. Kita insya Allah di kesempatan malam hari ini akan sedikit mempelajari mengenai bagaimanakah tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam
di dalam upaya beliau untuk mendidik istri-istrinya. Nah, pendidikan keluarga ini merupakan satu di antara bahwa pendidikan yang ada di tengah masyarakat itu tidak akan bisa menjadi sebuah pendidikan yang sempurna tanpa didahului, pentingkan di sana pendidikan terhadap keluarganya. Dan sesungguhnya keluarga ini merupakan parameter ya keberhasilan pendidikan yang ada di tengah masyarakatnya. Hingga pepatah Arab mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula lil abna, bahwa ibu itu merupakan pendidikan yang awal bagi anak-anaknya. Nah, bagaimana mungkin seorang ibu akan mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya ketika dirinya sendiri tidak memiliki bekal yang cukup ya, untuk mendidik anak-anaknya dengan ilmu yang benar, dengan ilmu agama. Nah, dalam hal ini Islam memberikan contoh yang konkret, dimulai dari bagaimana Rasulullah SAW memberikan pendidikan kepada para istrinya dan juga yang dicontoh oleh para sahabatnya ridwanullah alaihi majmain, dicontoh oleh para tabi'in, ya, dicontoh oleh para atba'ut tabi'in dan para ulama-ulama rabbani setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Ta'ala anhu mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, maknanya adalah allimu anfusakum ad-din wa adibuhum. Alimu anfusikum wa ahlikum ad-din wa adibuhum. Ajarkanlah baik kepada diri kalian dan juga keluarga kalian ilmu agama. Dan kemudian juga ajarkanlah adab kepada mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan terkait dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. I'malu bi ta'atillahi wattaqu ma'asillahi wa amaru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Berbuatlah kalian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintahkanlah kepada keluarga kalian ya untuk senantiasa ingat kepada Allah. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari nerakanya. Mujahid mengatakan, ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Bertakwalah kalian kepada Allah, yaitu kepada para suami, dan kemudian wasiatkanlah kepada keluarga kalian juga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Adapun kata Qatadah, ta'muruhum bi ta'atillahi
wa tanhahum an maksiatillahi wa an taqumu alaihim bi amrillahi wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum alaihi fa idza ra'aita lillahi maksiatan fada'hum anha wa zajartahum anha. Ya, kata Qatadah, perintahkanlah kepada mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan cegahlah mereka dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahkanlah kepada mereka agar mereka menjalankan perintah-perintah Allah. Dan juga perintahkanlah kepada mereka agar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Bantulah mereka untuk mewujudkan itu semuanya. Apabila kalian melihat mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka cegahlah dan berikanlah peringatan kepada mereka. Dan masih banyak para ulama yang mengomentari ya ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara, yang maknanya antara satu dengan yang lainnya ya mirip-mirip dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Intinya adalah bagaimana kita para suami bisa membekali diri-diri kita dengan ilmu agama, dan kemudian setelah itu kita pun memerintahkan kepada diri kita, kepada keluarga kita untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tatkala setiap para suami dan juga para istri ketika mereka mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala semacam ini, maka kemudian akan senantiasa berupaya ya untuk bisa menegakkan di dalam dirinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhkan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang konkret adalah baginda Nabi alaihi salatu wasallam sendiri. Maka beliau adalah orang yang di satu sisi sangat perhatian ya, kepada para istrinya, namun perhatian beliau kepada para istrinya ini tidak kemudian menjadikan beliau lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka contohnya adalah kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat perhatian kepada para istrinya sebagaimana para laki yang lain. Beliau pun membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Namun ketika datang panggilan untuk salat, beliau segera meninggalkan mereka dan menunaikan ibadah salat. Nah, di satu sisi beliau adalah orang yang sangat perhatian, kasih sayang kepada para istrinya. Namun kasih sayang beliau, perhatian beliau ini tidak kemudian menghalang-halangi beliau untuk menegur, memberikan nasihat kepada para istrinya ketika mereka memang butuh untuk dinasihati. Beliau menegurnya ketika memang istrinya salah. Sehingga beliau bisa menggabungkan antara memberikan perhatian dalam artian memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan mereka, namun beliau bukanlah menjadi tipikal orang yang takut kepada istrinya. Ya, sekarang kan kita lihat begitu banyak orang yang saking perhatiannya kepada para istrinya hingga masuk ke dalam golongan
para suami yang takut istri. Hingga ketika istrinya berbuat salah, ya tidak mampu apa-apa. Ya, tentu kita tidaklah demikian. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dia adalah orang yang sangat perhatian, kasih sayang kepada istrinya. Namun kalau salah, maka ya beliau tidak segan-segan untuk mengingatkannya. Dan secara umum, ya sebagaimana di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada istrinya, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingatlah, setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in. Maka imam yang memimpin manusia, dia akan dimintai wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya terhadap manusia. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Demikian juga seseorang itu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya atas kepemimpinannya terhadap rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha. Dan juga bahwa istri itu menjadi pemimpin bagi keluarga suaminya. Ya, khususnya adalah pada saat suami tidak sedang di rumah. Wa waladihi, dan juga anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan istri akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya, ya, menjadi pemimpin di rumah, pemimpin bagi anak-anaknya pada saat ya suami tidak sedang di rumah. Nah, ini diantara contoh yang konkret, ya, peringatan yang beliau berikan kepada para istrinya diantaranya. Wahai para istri, kalian juga punya tanggung jawab. Kalian juga menjadi pemimpin di saat-saat tertentu. Ya, bukan hanya para lelaki, dan kalian juga akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pendidikan Nabi terhadap para istrinya, yang pertama, ya berjuang bersama untuk menggapai surga. Ya berjuang bersama untuk menggapai surga. Artinya seorang suami janganlah dia hanya fokus terhadap dirinya sendiri. Yang penting dirinya bisa ibadah, bersolat jamaah di masjid dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, istrinya terserahlah. Ya. Seorang suami tidak boleh demikian. Ketika dia dijadikan sebagai pelengkap hidupnya di surga, maka hendaklah dia memberikan perhatian agar dia nanti juga menjadi pelengkap kehidupannya di surganya nanti. Ya. Dalam hal ini ada contoh yang sangat indah dari yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Nabiyyu alaihi salatu wassalam yusalli salatahu minal lail kullaha wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah. Fa idza arada ayyutira ayqadhani fa autartu. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau ya salat malam sesuai dengan yang beliau inginkan, yaitu salatnya panjang. Ya, kalau kita hitung-hitung salat beliau di malam hari ya kurang lebih ya sekitar 3 jam. Itu ibadah beliau di malam hari kurang lebihnya. Dan kata Ibunda Aisyah, aku tidur melintang di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam sebagian riwayat, ketika Rasulullah itu hendak sujud, maka beliau melipat dulu kakinya Ibunda Aisyah. Dan ketika beliau bangun untuk berdiri, maka kaki Ibunda Aisyah dijulurkan kembali.
Ini merupakan dalil tentang diperbolehkannya seseorang bergerak-gerak di dalam sholat, gerakan-gerakan yang bukan merupakan gerakan sholat kalau memang ada kebutuhan. Ya, contoh misalnya kita sedang sholat jamaah, kemudian sop di depan kita ada yang bolong karena ada yang batal, dia ngambil air wudhu, maka kita langsung maju. Ya. Maka ini adalah gerakan yang diperbolehkan. Ataupun seseorang ketika sholat awalnya itu dia memakai sutroh, penghalang di dalam sholatnya. Misalnya yang dijadikan sutroh adalah punggung seseorang. Ketika kemudian dia di tengah-tengah sholatnya, nah orang tadi misalnya pergi, berarti di depan kita tidak ada orang. Maka silakan kemudian mencari sutroh penghalang yang paling dekat, mungkin ke kanan, mungkin ke kiri, ataupun mungkin maju, ya pilih yang paling dekat. Nah gerakan ini pun juga merupakan gerakan yang diperbolehkan karena ada kebutuhan. Dan yang kedua ini menunjukkan pula bahasanya seorang suami bersentuhan dengan istrinya itu tidaklah membatalkan wudhu. Apalagi di dalam hadis yang lain kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul itu biasa ketika hendak pergi ke masjid, beliau qabbala ba'da ba'dha nisaihi. Ya, ketika beliau hendak sholat ke masjid itu biasanya mencium sebagian para istrinya. Walam yatawaddo, dan tidak berwudu kembali. Ini sunnah bapak-bapak, ya, kalau mau ke masjid pamitan dulu sama istri, ya boleh kemudian mencium istrinya. Diniatkan karena mencontoh Rasulullah SAW maka berpahala. Dan ketika beliau hendak sholat witir, maka aku pun dibangunkan. Aku pun dibangunkan dan kemudian aku pun sholat witir. Sisi pendalilannya di mana? Yaitu bahwa Rasulullah menginginkan pula istrinya bisa melakukan ibadah di waktu malam hari meskipun sebagiannya. Ya. Karena kalau diminta untuk mengikuti salat malamnya Rasulullah, kasihan, panjang banget, 3-4 jam. Ya. Dan kalau witir biasanya Rasulullah di rakaat yang pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga membaca Qul huwallahu. Maka ini sesuatu yang mudah dan ringan untuk dilakukan. Ya, maka Rasulullah kemudian membangunkan istrinya. Ataupun di dalam riwayat yang lain, tadi adalah riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah juga diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Biasanya Nabi alaihi salatu wassalam apabila 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sudah masuk, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yang para ulama memberikan penjelasan maksudnya menjauhi para istrinya, ya tidak melakukan hubungan badan. Menghidupkan malam-malam harinya, ya, dan membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, rahimallahu mra'an qama minal laili fasalla wa aiqadha ahlahu fa in abad nadhaha fi wajhiha alma. Wa rahimallahu mra'atan qamat minal lail fasallat wa aiqadat ahlaha fa in aba nadhahat fi wajhiha alma. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang bangun di malam hari kemudian sholat, dan dia pun kemudian membangunkan istrinya untuk sholat. Kalau istrinya ngeyel, tidak mau bangun-bangun, maka silahkan percikkanlah air ke mukanya. Ya, percikkan cukup, tidak usah disiram. Ya, jangan pula mengambil air 1 gayung kemudian disiramkan. Tidak perlu.
Atau bahkan panjenengan bisa sekedar memasukkan tangan ke air dan kemudian tempelkan saja di pipinya, pasti akan bangun. Kalau tidak itu ya berarti sudah tidak punya rasa lagi. Kaget dia, pasti akan bangun. Demikian pula semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari kemudian sholat dan dia pun membangunkan suaminya untuk sholat. Dan kalau suaminya ngeyel, maka silahkan percikkan ke mukanya, yaitu air. Ya, tentulah dia akan bangun. Ini contoh kolaborasi, contoh bekerja sama yang sangat indah di dalam sebuah keluarga. Ya. Jadi kita lihat begitu banyak orang yang bisa bekerja sama, berkolaborasi antara suami, istri, dan juga anak-anak bahkan ya untuk masalah keduniaan. Ya. Mau mencari uang ataupun mau mencari kekuasaan, ya bapaknya nolong anaknya, anaknya nolong bapaknya, mungkin gitu ya. Saling tolong menolong untuk sebuah kekuasaan. Dan itu hanya dunia yang dicari. Ya, adapun tolong menolong dalam masalah ini yang dicari adalah akhirat. Ya, kalau bisa tolong menolong dalam rangka untuk mewujudkan keinginan-keinginan duniawi, ya tentunya dia pun harusnya bisa bisa saling tolong menolong ya untuk kepentingan akhiratnya. Yang kedua, pendidikan yang dilakukan kepada pasangannya, kepada istrinya itu hendaklah dilakukan dengan lemah lembut dan dengan suasana yang romantis. Ya, seorang suami misalnya kayak Rasulullah, dia adalah seorang komandan perang. Dia adalah seorang presiden. Namun ketika berhadapan dengan istrinya, jangan pula status dia di tengah-tengah para prajuritnya, ya sebagai seorang komandan, ataukah dia di tengah-tengah masyarakatnya sebagai seorang presiden, itu dibawa ke hadapan istrinya. Ini kayak tadi kata Ibunda Aisyah, adalah Nabi SAW itu sebagaimana para lelaki yang lainnya di dalam rumah tangganya. Wa huwa fi mihnati ahlihi. Dia suka membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga istrinya. Ya. Tidak kerjakan, cuci piring, nah, misalnya gitu enggak. Salat, nah, tidak demikian. Maka ngajaknya pun dengan penuh kelemah lembutan. Contohnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam memegang tangan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau berisyarat menunjuk ke bulan. Seraya berkata, ya terkadang beliau menyebut namanya yaitu Aisyah, ya Aisyah, dan terkadang beliau menyebut apa yang menjadi kegemarannya yaitu ya Humairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ya Humairah. Ista'idhi billahi min syarri hada. Fa inna hada huwal ghasik idza waqaba. Wahai Aisyah, mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan ini. Sesungguhnya ini adalah kejahatan malam jika telah gelap gulita. Jadi ketika malam tiba, maka di sana ada gangguan-gangguan, entah gangguan dari makhluk yang tidak tampak, gangguan jin, ataukah gangguan dari binatang-binatang buas dan yang lainnya. Maka kita dianjurkan untuk kemudian
ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam sebelum memberikan pengajarannya kepada ataupun ketika beliau ingin memberikan nasihat kepada Ibunda Safiyah Ibnu Jahsy, ya, ataupun bintu Jahsy radhiyallahu taala anha, maka beliau dengan lemah lembut mengusap air matanya yang keluar dari Ibunda Safiyah tersebut. Kata Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, kanat Safiyatu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana dzalika yaumuha fa'abtat fil masir fastaqbalaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki wa taqul hamaltani ala ba'irin bati'in faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu biyadaihi ainaiha. Satu ketika Safiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan, di dalam sebuah safar, yang memang hari itu adalah hari gilirannya. Tetapi Safiyah sangat lambat sekali jalannya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepadanya, sedangkan ia ketika itu sedang menangis. Dan beliau berkata, radhiyallahu ta'ala anha, wahai Rasulullah, engkau membawaku di atas unta yang lamban, ya, di atas unta yang lamban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menghapus air mata Safiyah dengan kedua tangannya. Ya, jadi ya wajar ya seseorang naik kendaraan, apalagi Safiyah merasa dia adalah istri seorang pemimpin, yang ya layaknya kendaraan yang dinaiki itu kan ya kendaraan yang bagus itu ya, yang bisa cepat. Ya, sebagaimana kita melihat para pembesar sekarang itu ya kendaraannya mewah-mewah. Para DPR mewah-mewah, yang mereka ada yang hanya tugas beberapa bulan ikut kendaraannya mewah misalnya gitu. Nah maka beliau kemudian beliau jadi merasa ini kok kendaraanku kok lambatnya luar biasa. Maka beliau pun kemudian menangis. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur istrinya tersebut dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Ya, maka beliau kemudian mengusap air matanya. Tidak apa-apa. Ya pelan juga tidak apa-apa. Contoh yang lain betapa romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana beliau sering memanggil para istri beliau itu dengan panggilan-panggilan yang menjadi kesenangan mereka. Kayak tadi ya Humairah misalnya, ketika memanggil Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau biasa menjadikan lututnya itu untuk tangga. Ya, untuk tangga bagi istrinya ketika hendak mau naik ke kendaraan. Ya, Ibunda Safiyah itu fisiknya, mohon maaf ya, fisiknya pendek. Ya, orangnya kecil, fisiknya pendek. Maka dia kalau mau naik ke untanya tidak bisa kecuali kemudian dibantu. Dan Rasulullah itu mempersilahkan lututnya itu untuk tangganya. Ya, ini kamu silahkan yang nginjek lututku. Ya, coba kalau panjenengan sebagai suami kira-kira diinjek kayak gitu, marah nggak? Mungkin marah-marah. Ya kamu ini kok nggak tahu diri ya, masa kaki suamimu diinjak gitu. Ini Rasulullah memberikan contoh demikian. Atau panjenengan yang membawa mobil misalnya, kendaraannya mobil, bisalah kemudian membukakan pintu untuk istrinya ketika mau masuk, membukakan ketika mau keluar, ya. Ataupun sekedar misalnya ketika naik motor memasangkan helm kepada istrinya sambil memberikan
nasihatnya. Ini sesuatu yang sangat berkesan bagi para istri. Ya, mengantar istri beliau, contohnya adalah ketika beliau sedang iktikaf di masjid dan kemudian dikunjungi oleh salah satu istrinya, kalau tidak salah juga adalah Ibunda Safiyah, karena menjenguk Rasulullah dan tiba-tiba tidak terasa hari pun sudah malam, maka Rasulullah kemudian mengantar istrinya pulang. Yang di tengah perjalanan karena gelap, ada dua sahabat yang melihat Rasulullah dengan Safiyah tadi, dan kemudian sahabat tadi langsung lari. Maka Rasulullah kemudian memanggil, ini Safiyah ibunda kalian. Maka kemudian dua sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu. Saya tidak ingin syaitan itu kemudian memberikan was-was kepada kalian. Ya. Dikiranya saya dengan perempuan siapa. Maka kemudian Rasulullah mempertegas, ini Safiyah ibunda kalian. Mencium istri beliau, ya kayak tadi. Bahkan ketika hendak berangkat ke masjid pun mencium istrinya terlebih dahulu. Terkadang beliau tidur di pangkuan istrinya. Ya, dan contoh-contoh yang lainnya ya sangat banyak. Maka beliau secara global mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istri-istriku. Jadi jangan sampai kemudian seseorang itu baiknya luar biasa kepada teman-temannya, namun kalau sama istrinya, jahat. Sama teman-temannya lomo, ya, kalau bahasa Jawa ini lomo itu pemurah. Ya, rokok yang harganya satu bungkus 100.000 pun dia mudah untuk membeli dan memberikan bagi-bagi kepada temannya. Meskipun rokok tidak baik. Ya. Namun kepada istrinya yang untuk kebaikan, untuk kebutuhan rumah tangganya, hitungan banget. Ya. Istrinya minta duit, dikasih 10.000. Bang, masa 10.000? Ya kan udah 10.000, kan udah banyak. Nah, ini tipikal suami yang jelek seperti itu. Maka jangan sampai kemudian baik kepada orang lain, namun kepada istrinya sendiri malah tidak baik. Pemurah kepada orang lain, sementara kepada istrinya sendiri malah tidak pemurah. Maka satu di antara contoh untuk ngecek keadaan akhlak seseorang itu silakan dicek kepada istrinya. Ada calon Pak Lurah misalnya gitu ya, ada calon pemilihan lurah. Tanya aja kepada istrinya, gimana Pak Lurah kalau gimana suami Anda kalau di rumah? Tidak taunya istrinya cerita dan yang diceritakan bobrok-bobroknya. Tidak usah dipilih hal semacam itu. Yang ketiga, jadilah suami yang suka mempermudah urusan keluarga dan juga mempermudah kepada mereka di dalam masalah ibadahnya, selama terpenuhi apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ditambah dengan sedikit sunnahnya. Maka sudah, ya jangan kemudian diperberat sebagaimana dirinya. Kayak Rasulullah tadi, dia sholatnya bisa 3-4 jam ataupun ibadahnya di malam hari, ya sholat dan zikirnya. Namun istrinya hanya dibangunkan ketika hendak witir. Yang penting dia bisa ikut menjalankan ibadah di malam hari. Dan ini sesuai dengan sabda beliau. Ya ahlal Quran autiru. Wahai orang-orang yang kitab suci Al-Quran, adalah kalian salat witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai bilangan-bilangan yang ganjil. Dan salat witir tentu adalah bilangannya ganjil. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan ma khuyyira
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isman. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan, melainkan beliau pasti akan memilih yang lebih mudah dari keduanya. Selama yang dipilih itu ataupun yang mudah tadi bukan merupakan perbuatan dosa, maka itulah yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara beliau memilih yang termudah tadi dalam hal mendidik istri-istrinya. Di dalam riwayat yang lain yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fara'a hablan mamdudan baina sariyataini faqala ma hadzal habl qalu li Zainab tusalli fihi fa idza fatarat ta'allaqat bihi faqala khulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyaq'ud. Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid dan beliau melihat seutas tali yang membentang antara dua tiang. Beliau bersabda ataupun bertanya, ini tali apa? Para sahabat kemudian menjawab, ini adalah talinya milik Zainab, yaitu istri Rasulullah SAW sendiri, yang biasa ia gunakan untuk sholat. Jika ia lelah maka mengikatkan tali itu pada tiang tersebut, untuk sandaran, untuk jagain dirinya supaya tidak terjatuh. Misalnya dia berdiri udah capek, kalau tanpa adanya yang tali yang dipakai untuk mengikat, maka dia akan terjatuh. Maka dia pun mengikatkan tali itu pada tiang untuk mengikat dirinya. Ataupun bisa juga untuk pegangan, untuk pegangan. Maka beliau pun bersabda, lepaskanlah tali ini. Hendaklah kalian sholat ketika dalam kondisi kuat dan semangat. Jika telah lelah, hendaklah kemudian duduk. Sholatnya kita bisa sambil duduk. Kalau sholat sunat, sholat sunnah. Cuman memang ganjarannya berbeda. Dari Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Nabi keluar dari rumahku. Beliau merupakan satu di antara istri beliau. Saat itu aku sedang berada di musholla rumahku. Beliau kembali lagi saat siang. Sementara aku masih di tempat itu, yaitu untuk berzikir. Beliau berkata, engkau tidak meninggalkan mushollamu sedari aku keluar tadi. Iya, jawabku. Beliau bersabda, sungguh aku mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Beliau mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Diulang sampai 3 kali. Jika ditimbang dengan zikir yang kau ucapkan sejak tadi, tentu akan menyamai timbangannya. Apa itu 4 kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Wa midada kalimatih. Maha suci engkau ya Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya, seseorang itu sehebat apapun dia tidak akan mampu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tasbih-tasbihnya. Maka kemudian supaya bacaan tasbihnya itu bisa memenuhi, mencukupi apa yang seharusnya dia lakukan, maka dengan menggunakan kata-kata
tadi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya. Maka ini kemudian bisa menyaingi, bisa membandingi zikir yang dilakukan ya oleh Juwairiyah tadi mulai sejak pagi salat subuh sampai tengah hari. Maka ini beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ya menginginkan kemudahan terutama di dalam masalah ibadah. Ya, sesuai dengan kemampuan. Keempat, menggembirakan keluarga dan meluangkan waktu ya untuk bersama-sama mereka, bercanda, guyon gitu ya. Kemudian ngumpul dengan keluarga, ini sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengkondisikan keluarga itu supaya tetap dalam keadaan utuh, ya, saling mengenal, saling mengerti, saling mencintai, ya, memahami, kemudian juga memberikan nasihat, mengoreksi, melihat apa-apa yang kurang di antara mereka. Ini ketika akan bisa dideteksi ketika kemudian berkumpul. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, kenapa sih kok dari tadi Ibunda Aisyah? Ya karena memang beliau adalah istri yang paling banyak ditunggu oleh Rasulullah SAW hingga beliau Rasulullah meninggal pun di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Karena memang ada beberapa istri yang lain yang menghibahkan jatah berkunjungnya Rasul kepada mereka itu dihibahkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Ini yang pertama. Yang kedua, karena memang beliau adalah seorang yang sangat cerdas. Sehingga apapun yang diperbuat oleh Rasulullah SAW di hadapan beliau, maka beliau akan menghafalnya. Ya, akan menghafalnya, akan mengetahuinya. Hingga tidak heran kemudian di kalangan para tabi'i itu banyak yang belajar juga kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha min wara'i hijab, ya dari belakang tabir. Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana khafifatul lahmi. Ya aku pernah keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu khafifatul lahmi, ya dagingku masih ringan, ya artinya beliau masih kurus. Fanazalna manzilan faqala li ashabihi. Dan kemudian turunlah di satu tempat dan Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, takut damu. Summa qala li, para sahabat diperintahkan majulah kalian. Ya. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, setelah itu Rasulullah pun berkata kepada diriku, ta'ala hatta usabiqoki fasabaktuhu summa kharajtu ma'hu fi safarin akhar. Kemudian beliau menantangku untuk berlari. Ayolah ke sini, aku akan berlomba lari denganmu, kata Rasulullah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian beliau pun berlomba denganku. Namun akhirnya aku memenangkan lomba tersebut. Pada kesempatan yang lain aku kembali keluar bepergian bersama beliau. Dan saat itu badanku sudah semakin gemuk. Ya, ketika kami berada di satu tempat, Rasulullah kembali berkata kepada diriku, kepada para sahabatnya, pergilah kalian ke terlebih dahulu sana. Majulah kalian. Kemudian beliau menantangku lagi untuk berlari, untuk lomba lari. Ayo kesinilah, aku akan berlomba lari denganmu. Maka kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan Rasulullah pun berlari, lomba lari.
Namun kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian beliau pun berlomba lari denganku, tetapi akhirnya beliau memenangkan lomba tersebut. Beliau mengatakan bahwa ini adalah balasan dari kekalahan beliau yang dulu, yang sebelumnya, sembari menepuk pundakku. Ya, dulu ketika Ibunda Aisyah masih kurus, menang lomba lari bersama Rasulullah. Namun ketika beliau sudah gemuk, akhirnya kalah lari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Bittu 'inda khalati Maimunah." Aku nginep di bibiku yaitu Maimunah. Dan Maimunah adalah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi alaihi salatu wasallam ya berbincang-bincang ma'a ahlihi. Ya, sa'atan summa raqada. Beliau berbincang-bincang dengan istrinya sebelum tidur dan baru setelah itu beliau pun tidur. Dan di dalam hadis yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau pernah bercerita beliau tidur sebantal dengan Rasulullah dengan Ibunda Maimunah. Yang Ibunda Maimunah ini adalah bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, ini menunjukkan tentang sederhananya beliau. Satu bantal dibagi bertiga. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, di dalam hadis ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya beliau sebelum tidur tuh bincang-bincang dulu, ngobrol dulu ya dengan istrinya. Yang kelima, memaafkan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Anda sebagai suami mengharapkan istri Anda itu sempurna, tidak ada salahnya, ya Anda bikinlah dulu, Anda juga jangan ada salahnya. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena di dunia yang namanya manusia itu banyak berbuat salah. Yang tidak ada salahnya, yang memuaskan adalah pasangan yang ada di surga. Selama di dunia pasti akan ada kesalahan dan kekurangannya. Maka pesan Rasulullah SAW, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci seorang istri, ya, membenci istrinya jika dia tidak menyukai satu perbuatan tertentu pada istrinya, maka hendaklah dia melihat sisi yang lain yang menyenangkan pada istrinya. Ya, istrinya misalnya agak pemalas. Ya, kalau ada cucian piring itu lama numpuknya itu. Namun dia lihat sesuatu yang menyenangkan. Dia suka istrinya itu karena gendut misalnya gitu ya. Dia lihat gendutnya. Nah, jadi supaya apa? Supaya rasa tidak senangnya menjadi sirna. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka dia pun menjelaskan, kana ahsanun nasi khuluqan, lam yakun fahishan wala mutafakhishan wala sokhaban fil aswaq wala yajzi bisayyi'ah as-sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berteriak-teriak di pasar, dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau adalah seorang yang pemaaf dan suka mendamaikan ya orang-orang yang sedang bertikai. Ini di antara sedikit riwayat yang bisa kita petik faedahnya, ya, yang menunjukkan betapa baiknya cara beliau di dalam mendidik para istrinya. Di satu sisi beliau tegas, namun ketegasan beliau dibalut dengan kelemah lembutan. Sehingga menjadi pelajaran yang sangat berharga dan sangat berkesan dalam pandangan para istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
waktu kita kembalikan kepada Mas Alfian. Falyatafaddal masykura. Gimana? Ya, atau mungkin bagi para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan tadi, ya mungkin Mas Alfian sedang ada satu keperluan. Oke, nah. Bismillah. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz Jazakumullah khairan atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan memberi manfaat untuk kita semua. Bagi jamaah Masjid Al-Hasanah dan sobat muslim semua, silakan untuk bertanya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada sobat muslim yang ingin bertanya bisa langsung ke WhatsApp kami di 0823 2727 5333. Dan bagi jamaah Masjid Al-Hasanah, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz karena belum ada yang masuk dari sobat muslim melalui nomor kami. Oleh karena itu kami persilakan kepada jamaah Masjid Al-Hasanah untuk bertanya langsung. Bagi ada yang bertanya kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait buletin pada malam hari ini. Yang pertama itu kan dalam hadis bahwasannya wanita itu dinikahi karena di antara agama yang baik. Nah, itu standar agama baik itu seperti apa Ustaz? Seperti itu. Kemudian yang kedua juga kalau tidak salah ada hadisnya terkait nikahilah wanita yang banyak anaknya. Nah, apakah para ulama telah memberi ciri-cirinya bagaimana mengetahui kalau anak perempuan itu banyak anaknya? Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Rasulullah SAW pernah bersabda, ya tungkahul mar'atu di arba'in. Ya, seorang perempuan itu dinikah oleh seorang lelaki karena 4 hal. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Fadfar bidatidin. Dinikahi karena alasan harta bendanya, wah ini keturunan orang kaya raya. Nah, nanti kalau menikah dengan dia hidupnya tambah enak ya gitu ya, karena kan kaya raya. Yang kedua, perempuan dinikahi karena cantiknya. Ya. Yang ketiga, dinikahi karena keturunannya. Wah ini keturunan darah biru misalnya gitu ya. Dan yang keempat, perempuan ada yang dinikahi karena agamanya. Maka kata Rasulullah, silahkan nikahilah perempuan karena alasan agamanya. Apakah berarti kemudian seseorang tidak boleh menikah milih yang kaya, milih yang keturunan bangsawan, milih yang cantik? Apakah nggak boleh? Jawabnya boleh. Ya boleh-boleh saja. Ya. Dan bahkan kata Rasulullah SAW, tatkala beliau memerintahkan kepada kaum muslimin ketika hendak meminang seorang perempuan itu untuk melihat dulu, nador dulu. Kenapa? Hal itu akan lebih menjadikan sebab langgengnya bahtera rumah tangga. Silahkan milih itu semuanya, namun jangan lupa faktor agamanya harus baik. Kalau 1, 2, 3-nya tadi baik, namun agamanya tidak, jangan. Ya jangan. Namun kalau 1, 2, 3-nya sudah baik,
dan kemudian agamanya memang baik, itulah yang menjadi standar, maka silakan dinikahi. Nah, kemudian apa yang menjadi standar seseorang itu dikatakan baik agamanya? Tentu dia adalah seorang yang minimal menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Maka ketika Rasulullah menyebutkan calon penghuni perempuan calon penghuni surga yang bisa masuk melalui pintu yang 8, ya, semua pintu yang ada di surga, beliau mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apabila seorang perempuan sudah sholat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, taat pada suaminya dan menjaga kehormatannya, itu tidak berzina, maka nanti akan dikatakan kepada dirinya, masuklah kamu ke surga melalui pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Nah, kalau kita lihat di situ yang disebutkan oleh Rasulullah apa? Perkara-perkara yang wajib. Karena memang tugas perempuan itu sepertinya ringan, namun berat sebetulnya. Yang ini boleh jadi para lelaki tidak kuat melakukannya. Dia bisa bangun semalaman untuk menjaga anaknya yang sedang demam. Dia bisa seharian gendong anaknya. Coba kalau itu dibebankan kepada suami. Memang anaknya ringan, cuman misalnya 3 kilo. Tapi coba Anda gendong 1 jam saja. Udah ngomel-ngomel nanti yang lelaki. Tapi perempuan dia bisa kuat. Dia bisa melek semalaman karena anaknya demam. Suami bisa, dia gampang ngoroknya. Istrinya jaga anaknya semalaman, dia bisa ngorok. Itu suami. Maka pilihlah ya minimal nih, batas minimalnya adalah yang bisa menjalankan kewajiban dan menjauhkan diri dari kemaksiatan, perkara yang diharamkan. Nah, kalau kemudian bisa menjalankan yang sunnah, bisa meninggalkan yang makruh, ini tentu lebih utama. Yang kedua tadi tentang ciri-ciri seorang istri yang banyak anak. Pertama bisa dilihat dari keturunannya. Dan keturunan bukan hanya ibunya, namun kita lihat ke atasnya lagi. Ya, saudara ibunya misalnya berapa gitu ya. Dia misalnya anak tunggal. Tapi ibunya saudaranya banyak. Contohnya saya sendiri ini ya konkret. Istri saya tunggal. Namun saya lihat ibunya itu saudaranya banyak. Ada 5 atau 6. Berarti ini keturunan orang yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Ya. Atau juga bisa kemudian cek ke dokter lah gitu ya. Kira-kira ini tipikal perempuan yang anaknya banyak ataukah tidak. Ya, mungkin begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Cukup ya. Izin Ustaz, Mas Alfian, kiranya sudah cukup pertanyaan yang ada di sini. Ana boleh bertanya nggak Ustaz? Ya, silakan. Pertanyaannya, ilmu apa yang dipelajari oleh laki-laki yang ingin menikah, Ustaz? Ilmu yang dipelajarin. Karena kan tugas seorang suami kan mendidik keluarganya tadi, Ustaz. Dan ya tadi, ilmu apa yang dipelajarin, Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua, apakah laki-laki yang ingin menikah tetapi dia belum bisa mendidik keluarganya, apakah diperbolehkan, Ustaz, untuk menikah? Mungkin demikian, Ustaz. Lelaki belum apa? Belum bisa mendidik keluarganya, Ustaz. Apakah diperbolehkan untuk menikah? Tip. Kalau kita berbicara ideal, tentu sangat sulit ya untuk mendapatkan seseorang yang ideal. Namun yang terpenting adalah
bagaimana kita memiliki kesiapan dan juga kesungguhan, ya kesiapan dan juga kesungguhan ya, untuk belajar, gitu, untuk belajar. Dan tentu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari ya pertama adalah ilmu-ilmu yang harus dia lakukan, yang harus dilakukan oleh seorang calon suami tadi, yang berkaitan dengan dirinya sendiri, masalah sholatnya, wudhunya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini harus dipelajari. Yang kedua, kemudian dia pun mempelajari tentang bagaimana cara-cara ya, untuk berumah tangga. Ya tentu dalam batas-batas yang penting-penting sekali, yang pokok-pokok. Adapun kembang-kembangnya nanti bisa sambil berjalan. Karena saya katakan tadi kalau kita mau mencari yang ideal, yang sempurna, ya tidak ada. Ya kita semuanya sedang berupaya untuk menuju kepada arah yang lebih baik. Ya. Jadi yang penting ada kesiapan, kesungguhan ya untuk belajar. Ya. Itu mungkin Mas Alfian. Baik, Taib Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa ditutup Ustaz, closing statement dari antum. Baik kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, itu sedikit tadi beberapa hal yang kita sampaikan terkait dengan pendidikan kepada istri. Ya, yang sangat penting adalah yang ingin kita garis bawahi, tidak mungkin kita akan bisa memberikan pendidikan kepada istri kalau kita sendiri, mohon maaf, bodoh gitu ya. Nah sekarang kalau kita melihat fenomena yang ada, pengajian-pengajian untuk kalangan ibu-ibu itu justru sangat ramai. Namun bapak-bapaknya rata-rata malas gitu ya. Kalau kajian bapak-bapak itu cuma dikit-dikit gitu ya. Itu yang saya temui. Ya memang ada di sebagian tempat yang lakinya itu yang semangat. Ya, ibunya sedikit ada. Namun secara umum kebanyakan kalau kajian ibu-ibu itu wah ramainya bukan main. Namun bapak-bapaknya malas-malas. Nah, kalau seperti itu keadaannya bagaimana mungkin nanti bisa memberikan pendidikan kepada istrinya? Maka marilah kita para laki ya bersemangatlah di dalam thalabul ilmi. Untuk diri kita sendiri, untuk istri kita dan juga anak keturunan kita dan juga untuk masyarakat secara umum. Dan tentu senantiasa bermohon ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Yang maha sempurna, yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian bersama guru kita Al-Ustaz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan tuntunan Nabi mendidik istri. Bedah Buletin At-Tauhid. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau Al-Ustaz yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi di Radio Muslim. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin. Demikian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi Sobat Muslim, pendengar Radio Muslim dimanapun berada, dan juga jamaah Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Insya Allah acara kalam kajian malam bedah Buletin At-Tauhid pada malam hari ini akan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, tepatnya pukul 8 malam di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Sobat Muslim sekalian. Jazakumullahu khairan. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.